Shalom anak-anak kelas 5 dan anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar online dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini alangkah baiknya jika kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Oleh karena itu, sebelum berdevosi, siapkan hati dan pikiranmu agar saat mendengarkan firman Tuhan, hati dan pikiran kita bisa tenang dan damai. Jangan lupa untuk menyiapkan buku jurnal devosi dan Alkitab ya. Selamat merenungkan firman Tuhan. Oke, anak-anak kelas 5 dan kelas 6, devosi kita di pagi hari ini Ibu berikan judulnya adalah Iman untuk Dihidupi. Oke, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin kita di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk melakukan devosi. Kiranya Tuhan yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini dapat kami renungkan dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati jaringan internet, berkati perangkat HP ataupun laptop yang kami gunakan, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan damai. Berkati Ibu Ayu yang akan memberitakan firman Tuhan hari ini, biarlah Tuhan yang menuntun perkataan Ibu Ayu sehingga kebenaran dapat tersiarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Efesus 4 ayat 1 sampai 8. Ya, jadi Ibu akan membacakan untuk kita semua. Kamu di rumah, di tempat kamu masing-masing, silahkan mengikutinya. Ya, Efesus 4 ayat 1 sampai 8 di bawah judul perikop Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Demikian jauh pembacaan nats kita hari ini. Nah, anak-anak, di ayat 1 sudah sangat tegas ya, dinyatakan bahwa hendaknya hidup kita berpadanan dengan panggilan Allah. Ya, kita sudah dipanggil untuk mengikuti Kristus. Apa yang dimaksud dengan mengikuti Kristus? Nah, sekarang coba kamu renungkan ya. Apakah kamu memiliki teman atau keluarga atau tetangga ya yang memiliki warna kulit berbeda jauh dengan kamu dan memiliki model rambut yang satunya keriting, satunya lurus. Coba apakah kamu memiliki teman atau keluarga atau tetangga seperti itu? Apakah memiliki
teman dengan berbeda postur badan yang jauh. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gendut, ada yang kurus. Atau bahkan kamu memiliki teman-teman yang berbeda suku dengan kamu. Ya, pasti di antara kita memiliki teman berbeda dari kita, ya. Tapi apakah perbedaan itu menjadi satu hal yang dapat kita katakan untuk kita tidak berteman dengan mereka? Karena mereka berbeda dengan kita. Apakah demikian? Justru tidak ya, Ibu harap kita semua tidak begitu lagi. Tidak menganggap perbedaan itu menjadi batasan kita untuk mengasihi. Ya, karena apa? Karena kita dipanggil untuk menjadi satu di dalam Kristus. Jadi tidak ada lagi perbedaan tertentu. Tidak ada perbedaan suku, perbedaan fisik, ya, tidak ada lagi. Dan kita semua diingatkan untuk menjadi satu di dalam Kristus, meskipun kita berbeda-beda. Dan kita menyusun satu kesatuan yang sama. Satu kesatuan yang sama untuk memuliakan Allah, yaitu gereja Tuhan. Nah, anak-anak, meskipun kita saling berbeda, ya, semuanya punya pertumbuhannya masing-masing, maka satu sama lain harus saling memperhatikan hidupnya supaya berpadanan atau sesuai dengan panggilan Allah. Ya, harus diperhatikan temannya, keluarganya yang berbeda dengan kamu, ya, perhatikan. Meskipun berbeda-beda pertumbuhannya, yang satunya lebih cepat pertumbuhan fisiknya, yang satu lagi tidak, ya, kita harus saling memperhatikan agar berpadanan, agar sesuai dengan panggilan Allah. Nah, sekarang coba kita buka kitab Efesus tadi, Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Ibu bacakan untuk kita semua. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Dan padanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, anak-anak, semua bagian hendaknya tersusun dengan rapi dan menjadi satu di bawah pimpinan kepala. Siapa kepala kita? Kepala kita adalah Kristus. Ya, meskipun kita memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda, tapi kita harus memiliki kesamaan. Ya, samanya apa? Kita harus sama-sama untuk bertumbuh semakin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi Ibu tekankan, meskipun kita berbeda-beda, tapi kita harus memiliki satu kesamaan. Kesamaannya adalah kita harus sama-sama bertumbuh semakin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi saat temanmu memperhatikan kamu juga harus memperhatikan dia. Dan kalian harus saling membantu untuk semakin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke, Ibu mempunyai pertanyaan nih. Coba kamu tuliskan di jurnal refleksimu dan jawab. Sebagai anak yang beriman kepada Kristus, maka hidup kita harus titik-titik dengan firman Tuhan. Ya, silakan kamu isi titik-titiknya ini. Oke. Dan refleksi yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini adalah, coba kamu refleksikan hal apa yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan nanti, ya, untuk bisa saling membantu temanmu
di dalam menjalankan firman Tuhan. Ya, coba kamu pikirkan sebelumnya, pada hari-hari sebelumnya, apa yang sudah kamu lakukan kepada temanmu agar kamu membantu temanmu saat menjalankan firman Tuhan. Ya, lalu untuk kedepannya kamu pikirkan apa hal yang akan kamu lakukan untuk membantu temanmu menjalankan firman Tuhan. Oke, demikian pembahasan tentang firman Tuhan di pagi hari ini dari kitab Efesus 4 ayat 1 sampai 8. Sekarang kita mau menutup devosi ini di dalam doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Topik doanya ada di PPT ini ya, di video ini. Silakan kamu baca. Ibu Ayu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Kebenaran firman yang begitu indah, yang bisa menguatkan kami menjadi seorang yang berguna kepada saudara, teman, maupun lingkungan kami. Tuhan Yesus yang membantu kami untuk kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman, bagi saudara-saudara kami. Saat ini ya Bapak, kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia, terkhususnya Kota Kupang yang saat ini semakin hari semakin banyak orang-orang yang terkena penyakit COVID ini ya Tuhan. Kami mohon dengan belas kasihan Tuhan, Tuhan memberkati keluarga, anak-anak di SD Lentera yang terkena COVID. Tuhan memberkati seluruhnya ya Bapa. Biarlah jika Tuhan berkehendak, biarlah cawan ini bisa berlalu daripada kami. Berkati juga untuk Bapak Ibu Guru yang beberapa ada terkena COVID, kami mohon dengan bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhanlah yang menyembuhkan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Kami juga mau berdoa untuk proses pembelajaran kami hari ini dari rumah, dari tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, berikan kami semangat baru ya Tuhan untuk mengawali hari ini. Berikan anak-anak kerajinan untuk bisa mengikuti pembelajaran online dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman hari ini. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan video devosi kita di pagi hari ini kan? Semoga kita semua bisa merenungkannya, merefleksikannya dalam hati kita masing-masing. Nah, anak-anak, Ibu mau mengingatkan untuk menulis jurnal devosi ya, dan jangan lupa untuk mengirimkannya ke Google Classroom. Sampai bertemu di devosi selanjutnya. Bye-bye!